baitihi wa azwajatihi wa nisaihi wa ila jami'il anbiya'i wal mursalin wa nakhussu khususan maulana Balya bin Malkan Sayyidina Nabiyullah Hidir wa jami'il malaikatil muqarrabin salawatullah salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in wa ila jami'il aimatil mujtahidin wa muqallidihim fid din wal ulama'il amilin wal mukhlasin wal musannifin wal muhaddithin wal qurra'i wal mufassirin wasadati sufiyati wal muhaqqiqin wa awliya'il qauni ajma'in wa maulana awwalus sufin Sayyidina Wais al-Qarani wa maulana al-imamil a'zam Muhammad bin Idris asy-Syafi'i wal imam Abi Hanifah wal imam Malik bin Anas wal imam Ahmad bin Hanbal wa hujjatil Islam al-imam Abil Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali wa sultanil awliya'i Syekh Abdul Qadir al-Jilani qaddasa sirrah wa nawara dariha wal imam Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi wal imam Jalaluddin Al-Mahalli wa Jalaluddin As-Suyuti wa jami'il masyayikh fi hadhihi al-qaryah siwalan banji wa buduran wa bagirwaja wal mahputra wa jami'il ummahati ummahatina abadi abadina syai'ulillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif wasyarih wal muhassi rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa ulumihim fid dharain rabbi yassir wa'in. Kitabus Siyami. Ini adalah kitab, maksudnya kitab di sini bab ya kurang lebih. Bab yang menjelaskan tentang puasa. Puasa yang disebut poso itu al-imsak, secara bahasa itu al-imsak. Menahan diri gak ngelakoni apa-apa, ngempet itu disebut puasa. Misalnya aku mau mangan saiki ya itu puasa, itu sudah masuk kategori puasa, tapi secara bahasa. Dan puasa secara istilah adalah menahan diri dari melakukan hal-hal yang bisa membatalkan puasa dengan syarat dan rukun harus dipenuhi. Jadi puasa menurut syariat adalah menahan diri tidak melakukan hal-hal yang bisa membatalkan puasa, yang dilarang di dalam puasa, seperti makan, minum, berhubungan suami istri, beronani, itu membatalkan puasa. Tidak boleh dilakukan. Nah, tidak melakukan hal-hal seperti yang disebutkan tadi dengan syarat, dengan rukun-rukun kewajiban yang harus dipenuhi, itu disebut puasa secara agama. Nah, sekarang kapan puasa itu pertama kali diwajibkan kepada umat baginda Nabi Muhammad SAW? Kapan? Puasa pertama kali diwajibkan di bulan Sya'ban pada tahun kedua Hijriah. Setelah hijrahnya Nabi 2 tahun, di bulan Sya'ban turun perintah berpuasa yang ayatnya sudah familiar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi wahai orang-orang yang beriman, Allah berfirman, telah ditetapkan alaikum wajib atas kalian semua
ada ketetapan berupa kewajiban bagi setiap individu muslim, setiap orang per orang yang beragama Islam, yang sudah umur masa balik, yang berakal sehat, lalu kemudian disebut mukallaf, ketika tanggal 1 Ramadan wajib melakukan ibadah puasa. Sebagaimana diwajibkan berpuasa terhadap umat-umat sebelum umat-umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti masih ingat tahun kemarin di bulan puasa kita mengkaji bab puasa melalui pakai referensi Fathul Mu'in dan I'anatut Thalibin. Jadi dulu orang Yahudi, orang Nasara juga diwajibkan berpuasa Ramadan. Bukan hanya umat Islam, itu menurut riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Hasan Al-Basri. Cuman orang Nasara nggak mau kalau puasanya itu ditetapkan di Ramadan saja. Karena Ramadan ini kan berubah-ubah. Bisa musim panas, bisa musim dingin, tapi kebanyakan terjadi di musim panas. Mereka nggak mau berpuasa di musim panas. Lalu mereka menetapkan seperti kemauan mereka pada musim semi. Jadi mereka berpuasa di musim sing sejuk tok, bukan musim kemarau. Nah, beda. Kalau kita tidak boleh melanggar hal-hal yang bersifat tauqifi, ketetapan agama yang dinas di Al-Quran secara tegas, kalimatnya sharih, tegas, itu tidak bisa ditafsir atau ditakwil lagi. Nah, khusus puasa Ramadan memang diwajibkannya karena adanya bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan boleh berpuasa, tapi jangan mengatasnamakan puasa Ramadan karena tidak sah. Oleh karena puasa Ramadan itu diwajibkannya hanya khusus bulan Ramadan, maka wajib saumu Ramadana, berpuasa Ramadan. Kewajiban itu dikarenakan apa? Biikmali Sya'bana thalathina, karena telah sempurna hitungan hari di bulan Rajab berjumlah 30 hari. Au ru'yatil hilali, atau karena telah melihat hilal di sore hari tanggal 29 Sya'ban, maka bisa dipastikan keesokan harinya kita memulai ibadah puasa. Jadi kapan kita sebagai orang Islam itu diwajibkan, wajib serentak, yang sudah mukallaf serentak, yang sehat, yang perempuan tidak haid, tidak nifas, tidak sakit, itu kita wajib melaksanakan ibadah puasa pertama kalau kita telah melihat bulan sabit. Hilal itu bulan sabit, bulan yang baru di bulan Ramadan, baru keesokan harinya kita wajib melaksanakan ibadah puasa. Kalau misalnya di tanggal 29 bulan tidak terlihat, maka kata baginda Nabi, hitungane bulan Sya'ban niki lho sing 29 tambah ana situk cek genep 30. Maka lusa harinya baru kita melakukan ibadah puasa. Apakah ada dasarnya? Ada hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imamul Bukhari yang berbunyi, itu di tag itu ada, itu saya tulis itu. Qala sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
bersabda, sumu, berpuasalah kalian liru iyatihi karena telah melihat hilal. Wa aftoru, dan berbukalah, maksudnya berlebaranlah kalian liru iyatihi karena telah melihat hilal bulan Syawal. Oleh karena itu fa in ghumma, maka jika terjadi mendung alaikum, menutupi pandangan kalian semua, fa'akmilu, maka sempurnakanlah iddata Sya'bana, hitungan hari di bulan Sya'ban, salatina, disempurnakan genap 30 hari. Jadi karena kewajiban berpuasa Ramadan khusus di bulan Ramadan, maka kewajiban berpuasa itu dimulai ketika masuk hari pertama atau tanggal 1 Ramadan yang ditandai dengan terlihatnya bulan sabit. Atau jika bulan sabit Ramadan di bulan Sya'ban itu belum terlihat karena faktor cuaca misalnya, maka digenapkan 30 hari nek gak ketok. Nah, ini saya tidak bosan-bosan menjelaskan supaya kita kalau terjadi perbedaan itu enggak sampai gak nyopo kali tonggo nggih. Mengenai NU dan Muhammadiyah itu terletak perbedaannya itu, kalau Muhammadiyah hitungannya, hisabnya, hitung-hitungannya itu ketika secara hitung-hitungan itu hilal wujud ada, itu bisa dipastikan menurut Muhammadiyah esok harinya berpuasa. Tapi kalau menurut Nahdlatul Ulama, karena memegang kalimat dasar yang ada di hadis ru'ya, melihat, jadi kemungkinan dilihat itu berapa derajat. Nah, imkanur ru'ya itu berapa derajat, kemungkinan mata telanjang bisa melihat itu berapa derajat. Maka ada beberapa negara itu menyepakati kalau tidak salah 3 atau 5 derajat gitu. Kalau di bawah yang sudah ditetapkan, NU itu belum melaksanakan ibadah puasa karena belum imkanur ru'ya, kemungkinan untuk bisa dilihat dengan mata telanjang itu tidak mungkin sekali gitu. Jadi sebetulnya sama. Jadi kita nggak boleh terlalu fanatik, sama podo mawon, yang nggak benar itu yang nggak puasa. Kemudian sama untuk menentukan bulan Syawal, hari Lebaran Idul Fitri itu sama, harus terlihat hilal bulan itu. Kalau belum terlihat ya belum berlebaran, kecuali di bulan Ramadan di hari ke-30. Nah, itu nggak perlu melihat hilal lagi karena sudah bisa dipastikan keesokan harinya sudah berubah bulan yang baru. Kemudian terus piye pahalae sing poso, misale Mas Don Gale ikut Muhammadiyah, puasanya 30 hari. Mas Fahri ikut Nahdlatul Ulama, puasanya 29 hari. Akhirnya sama-sama saling bully. Yo aku 30, yo pahalaku luwih gede. Kata yang puasa 30 hari. Kata yang 29, yo gak apa-apa wong aku manut Kanjeng Nabi. Sebetulnya enggak ada bedanya. Mau puasa 29 hari Ramadan atau 30 hari jumlah hari di bulan Ramadan itu sama. Pahalane podo, gak kurang ya gak lebih. Kenapa bisa sama? Karena yang dinilai orang mulai diberi pahala oleh Allah ketika melaksanakan ibadah puasa itu ketika dimulai makan sahur, itu setat catatan amal ibadah puasa itu sampai kita berbuka puasa. Kalau urusan mau berpuasa 30 hari atau 29 hari itu enggak ada urusan. Karena 29 hari itu disebut 1 bulan juga, 30 hari disebut 1 bulan juga. Lalu kalau misalnya mokel situ, ya mokel situ kan beda, enggak jangkep 1 bulan.
Dan memulai puasa Ramadan itu sah dengan berpedoman, misalnya, nah ini kan sekarang wis mulai enggak terdengar orang tadarus, taraweh, gitu. Jadi tradisi pernak-pernik Ramadan mulai hilang. Gitu. Padahal misalnya kita berangkat dari sini tanggal 27 Rajab, kita ikut perjalanan darat misalnya ke arah timur, gitu. Lalu di Lombok itu malam harinya terdengar orang taraweh, terdengar orang tadarus. Itu sudah dipastikan besok harinya kita wajib berpuasa. Nah, ini yang disebut dengan boleh berpuasa berpedoman pada pernak-pernik Ramadan. Kalau dulu itu di Turki itu, di era dulu di Baghdad, ketika malam hari ditetapkan besok berpuasa, tarawih pertama itu langsung menghias kota. Nah, cuman kalau hiasan kota itu nggak bisa Pak kalau di Indonesia. Kurang seminggu wis wake Pak. Wis dikei pernak-pernik Ramadan, bukan tidak termasuk karena khilafus syariah itu bertentangan dengan syariat kan. Tapi kalau terawih itu wis pasti menene poso kan, nah, itu yang bisa dibuat pedoman. Nah, terlihatnya hilal ini juga menjadi penentu awal bulan atau awal di bulan baru, awal hari baru di bulan baru. Di semua kalender Komariah, mau bulan Dzulqa'dah, mau bulan Dzulhijjah itu sama. Mereka mulai menghitung tanggal 1 itu ketika terlihat hilal atau ketika bulan yang sebelumnya genap 30 hari. Kemudian wasu'batu ru'yatihi bi'adlin. Kemudian cara menetapkan, cara memutuskan bahwa hilal itu terlihat bi'adlin itu berpedoman atau berdasarkan kesaksian satu orang yang mempunyai kriteria adil. Wa fi qaulin, ada satu pendapat yang berpendapat adlani harus berdasarkan 2 orang. Artinya begini, hakim atau hakim di sini pihak yang mempunyai kewenangan untuk menentukan, memutuskan. Nah, ini karena ini kitab klasik yang ditulis di era peradaban Islam yang hampir semua negara ketika itu hukum di negaranya menggunakan hukum syariat. Jadi kalau misalnya menteri agama lah anggapannya nggih, kalau di Indonesia ini repot, sing wong NU gak gelem manut menteri agama, manute NU. Sing wong NU kultural enggak manut PBNU, Pak. Manut pondok yang lebih dekat dari dirinya. Anggaplah menteri agama nggih. Menteri agama itu hanya bisa memutuskan ketika ada orang yang bersaksi melihat hilal. Cuma bisa mengesahkan, tapi menteri agama tidak bisa memutuskan besok lebaran. Ya bisa. Kecuali ada sidang musyawarah mengumpulkan informasi apakah hilal sudah terlihat. Demikian pula organisasi seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah tidak berhak memutuskan besok atau kapan dimulainya berpuasa dan berlebaran. Mereka hanya mengesahkan berdasarkan musyawarah atau informasi yang dihasilkan dari pemantauan hilal atau ada laporan orang melihat hilal. Nah, orang yang melihat hilal ini situ cukup menurut Majmu', kitab yang ditulis oleh Imam Nawawi menyatakan satu orang cukup tapi yang mempunyai kriteria adil di dalam dirinya. Adil itu bukan berarti punya uang 100, dua anak papat dibagi selawean, enggak seperti itu yang dimaksud adil di sini. Adil di sini enggak pernah melakukan kemaksiatan yang diketahui orang lain, itu maksudnya adil.
Nah, satu orang yang tidak pernah terdengar melakukan kemaksiatan, lalu mengklaim dia telah melihat hilal, maka harus diterima persaksiannya. Harus segera ditentukan bahwa besok sudah masuk bulan Ramadan. Ada hadisnya, karena saya akeh wong takon hadis. Ada. Tenang, kula tulis, tak saya carikan ini hadisnya. Qala Ibnu Umar, sahabat Abdullah bin Umar, ya Abdullah bin Umar ini putranya Sayyidina Umar, ya. Semoga Sayyidina Umar dan putranya mendapat ridho Allah. Abdullah bin Umar bercerita, dahulu pernah berkata, akhbar tuh, aku mengabarkan, menginformasikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Isi informasinya, anni, sesungguhnya aku ra'aitu telah melihat. Ya, jadi Abdullah bin Umar bercerita, ya Rasulullah, anni sesungguhnya aku ra'aitu telah melihat al-hilala hilal. Aku pun ningali hilal Kanjeng Nabi. Baginda Nabi, aku telah melihat hilal. Fasoma, enggak menunggu lama, nggih. Fasoma, lalu baginda Nabi berpuasa, wa amaro, dan baginda Nabi memerintahkan orang-orang bisyamihi berpuasa mengikuti puasanya baginda Nabi. Satu orang yang melaporkan, tapi sekelas Ibnu Umar, maka langsung diterima. Kenapa? Karena Ibnu Umar di mata baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mempunyai kriteria adil. Nah, kriteria adil di sini walaupun mustatir, samar, tidak diketahui orang banyak bahwa wong iku alim, khusyuk. Yang penting nggak pernah ngelakoni kemaksiatan itu sudah cukup. Nggak harus diteliti, nek mangan, nek ngombe ngadeg talunggu, nggak harus seperti itu. Yang penting wis terkenal di lingkungannya, dia tidak pernah melakukan hal-hal yang melanggar aturan syariat, maka dia masuk kategori adil. Wasyartul wahidi, syarat satu orang yang menyaksikan, yang orang yang bersaksi harus diterima sifatul uduli, seperti yang saya sebutkan tadi, mempunyai kriteria adil fil ashah menurut pendapat yang paling sahih. La abdin, tidak termasuk mempunyai kriteria adil, yaitu seorang hamba sahaya, wa mra'atin, dan seorang perempuan. Jadi khusus di bab persaksian, di luar perawi, di luar menceritakan hadis, perempuan dan hamba sahaya tidak diperkenankan untuk memberikan persaksian. Ini menurut ajaran agama kita, agama Islam. Tapi kalau untuk meriwayatkan hadis boleh, nah, karena banyak hadis yang diriwayatkan oleh seorang perempuan seperti Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, sering banyak meriwayatkan hadis, seperti Asma, saudaranya juga meriwayatkan hadis, seperti Ummu Hani meriwayatkan hadis, terutama hadis Isra Mi'raj di Ummu Hani. Kemudian wa idza sumna, apabila kami di sini Imam Nawawi, ini Minhajut Thalibin, ditulis oleh Imam Nawawi Ad-Dimashqi dari Damaskus, Syria. Wa idza sumna, ketika kami berpuasa, bi'adlin, karena berpedoman pada persaksian satu orang yang adil, walam naro, sementara kami belum melihat al-hilal hilal, ba'da thalathina, setelah tanggal 30 hari, aftorna, maka kami wajib membatalkan atau berlebaran fil ashah menurut pendapat yang paling sahih. Wa ingkanat, sekalipun
sekalipun ada as-sama'u langit itu mushiatan, cerah. Jadi menurut siapa? Imam Nawawi, ketika kami tidak mewajibkan, ketika kami berpuasa berpatokan pada persaksian informasi dari satu orang yang adil, sementara kami di tanggal 30 Ramadan itu belum melihat hilal, maka tanggal 31-nya itu tetap wajib berlebaran. Bil asoh menurut pendapat yang paling sahih, walaupun langit dalam kondisi cerah. Jadi begini, jika ada orang satu daerah, katakanlah Indonesia, berpuasa pedomane persaksiane satu orang saja, karena berpedoman pada persaksian yang diberikan oleh satu orang saja. Maka di hari ke-30 ketika ia masih belum melihat hilal, sekalipun langit itu cerah, maka menurut pendapat yang paling sahih wajib tidak berpuasa keesokan harinya di hari ke-31. Karena 1 bulan itu telah sempurna ketika genap 30 hari. Namun pendapat pembanding, ada pendapat paling sahih, di bawahnya pendapat sahih. Ada 2 pendapat ini, saling kontradiktif. Menurut pendapat yang sahih, tidak boleh membatalkan puasa. Kan kontradiktif. Yang paling sahih menyatakan harus membatalkan puasa. Yang pendapat kedua yang sahih tidak boleh membatalkan puasa. Bagaimana cara kita memahami kalau ada 2 pendapat? Nah, di sini dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami yang ditulis dalam kitab Tuhfatul Muhtaj. Jadi ulama mengkompromikan 2 pendapat yang tampak saling bertentangan dengan perincian sebagai berikut. Wajib tidak berpuasa pada hari ke-31 jika langit mendung, jika langit itu mendung, terus hilal bulan tidak terlihat oleh mata. Nah, itu wajib tidak berpuasa pada hari ke-31 jika langit mendung. Yang mendung itu menutupi hilal, bukan di kondisi langit cerah. Kadang ada kaidah menetapkan sesuatu itu secara tidak langsung, dimnan, esensinya yang ditetapkan tapi bukan aturannya, tapi esensinya melalui cara itu kadang tidak bisa menunjukkan tujuan, maksudnya. Itu boleh, seperti seorang perempuan. Perempuan itu enggak bisa menetapkan anakku takei hak warise sakmene, sing situke sakmene, itu enggak bisa seorang ibu itu. Seorang ibu hanya bisa memberikan persaksian bahwa si A itu adalah anak saya, karena saya yang melahirkan. Itu sama nggih. Nah, persaksian seperti ini, kalau persaksian seperti ini adalah persaksian dimnan. Nah, lalu bagaimana misalnya Mas John Gale ngomong sama Pak Fatoni, Pak Fatoni, saya tadi sore ketika adzan maghrib ningali hilal. Lalu Pak Fatoni menjelaskan, mengumumkan ke kementerian, lalu segera diputuskan bahwa besok adalah masuk bulan Ramadan. Sudah, besok kita semua berpuasa. Nah, jam 10 tergopo-gopo Mas John datang ke tempatnya Pak Fatoni. Warung Pak Fatoni, ternyata aku ngelamun Pak Fatoni ya. Apakah bisa membatalkan? Nah, jawabannya tidak bisa. Karena hal yang sudah ditentukan, diputuskan itu sudah menjadi hukum tersendiri. Walaupun Mas John Jale ngelamun. Jadi ada kias di sini, ada analogi hukum. Kriteria adil yang mastur mau dianalogikan hukum, disamakan hukumnya dengan orang berpuasa karena berpedoman dengan ucapan satu orang yang
dipercaya. Apakah boleh? Boleh dalam hal tertentu. Tapi dalam hal lain tidak boleh. Bolehnya mempercayai omongan orang karena faktor kehati-hatian. Iya, nek pas menit temenan, posoan, aku gak poso. Nah, itu. Berbukanya, berlebaran juga karena faktor kehati-hatian juga. Nah, tapi letak perbedaannya antara kias hukum yang adil mastur dan orang yang dipercaya itu terletak pada kriteria adilnya itu. Kriteria adil itu adalah argumen alasan yang ditetapkan langsung oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan mempercayai orang, informasi orang yang tidak pernah berkata jujur berkata bohong itu hanyalah kias hukum, bukan prinsip dasar hukum. Ini sudah jam kurang 8 menit, mari kita tutup. Semoga apa yang kita kaji pada hari ini bisa membantu kita untuk menyempurnakan ibadah puasa kita, terutama dalam hal menentukan puasa. Insya Allah di minggu depan kita lanjutkan dan kita mulai 4:30. Kita mulai 4:30 agar agak panjang. Amin. Wa akhiran wal afu minkum, tsummassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.